langsung jami'in malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin. Sebagai jami'ah ashabi sunnah wa qiyasina Zakar Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum. Sebagai arwahi jami'i awliya al-Husain wa man sayyidina Syamsul Qadir Jailani sahibul karamah. Bibi wa dunya arwahi jami'ah tis'ati khususan sesyarat hidayatil sunan mujahid wa syarif min rusul Sebagai arwahi jami'i masyikhina wa masyayikhina wa liman asana ilaina wa liman atazawna ila mutawassusan irma li asy'ari karim wa sadina ali abdillah krafiyah pekalan dikai Mustafa Manusia Pemariat Sunan Katong Waki Haji Atiku Marhuju Medullah Ilpan Waki Haji Imrah Medullah Ilpan Waki Haji Masuhudi Sametan Kalimah Kubah Waki Haji Ilpan Amin Kejung Reisa Mati Janjiru Ubi Albantani Kemajun Irjab Hijal Masuk Haji Ahmad Ilmana Usman Purihim Semausan khasah Diri mu'allifi hadzal kitab Syekh Nabi Al-Bantani Mailar wa'abaina wa ummahatina wa azwajina dikasa wa usulih wa furihim summa jami'il muslimat rahimahul amat khususan al-al sari semua diqadai hawaijina maqasina salihah wa taysir muradatina wa tahqiqil jununina khususan Ditaisir ulum nafi'ah mubarakan barakat karumatin syai'un lillahi lahumul Fatihah Minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina laylatan summa takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna dan ing dalam sumangsane janjine sapa ingsun Musa ing Nabi Musa. Qara'a maca sapa Abu Ammar wa Yakub lan Yakub bi ghairi alifin kelawan tanpa alif fi hadhihi surati ing dalam surat ieu. Jadi anak Abu Ammar lan Yakub macae cendek wa id wa adna. Nah, ini kene mah wa id wa adna alifnya. Wa fil A'raf lan ing dalam surat A'raf wa Toha lan surat Toha. Seperti hal tersebut tidak ada alifnya di dalam surat A'raf maupun surat Toha. Wa qara'alan maca sapa al-baquna imam ahli Quran sing sejene bil alif kelawan ana alife fil mawadi'i ing dalam piro panggonan as-salasati kang telu. Ya, di dalam 3 surat ini, surat Singkian, Al-Baqarah, Al-A'raf, Toha, itu kalau ulama ahli Quran yang lain membacanya dawa, ada alifnya. Gusti Allah janjeni ning Nabi Musa arba'ina ing dalam 40 lailatan apane lailatan ngene. Janji apa bi il kitab kelawan ngupai kita sumatakantum maka nuri jadi akan siro kabeh al-ikhtilah ing pedet itu jaran yang cilik. Apa namanya itu jaran cilik? Kedelai, keledai ya. Kamu seperti keledai. Wah, keledai itu jaran cilik. Ay abatum tegese nyembah sira kabeh Bani Israil ijlah ing pedet al musamma kang den arani di Hamud kelawan aran Hamud. Jadi pedetnya itu arannya Hamud. Mimbah dihi ing dalam sawise budale Musa ay ba'da intilakihi ing dalam sawise budale Nabi Musa
budal lunga ilal jabali marang gunung. Wa antum hale utawi sira kabeh Bani Israil iku zalimuna pira-pira wong kang dolim. Aidoruna tegese kang bahaya akan li anfusikum marang awak sira kabeh. Kila den ucapaken wa ada janji sapa al Musa Nabi Musa alaihi salam Bani Israil ing Bani Israil wa huwa hale utai Nabi Musa iku bi Misra ing dalam negeri Mesir. Janji Nabi Musa in ahlaka lamun merusak menghancurkan sapa Allah Gusti Allah aduwahu ing musuhe Bani Israil atamangka bakal awe sapa Allahum ing Bani Israil bikitabin atamangka bakal awe sapa Musa hum ing Bani Israil bikitabin ing kitab min indillahi ta'ala saking ngersani Gusti Allah. Fihi kan itu tetap di dalam kitab bayanu ma utawi keterangan perkara yatuna kang kudune nekani sapa Bani Israil wa malan keterangan perkara kang ning kudune ninggalaken sapa Bani Israil. Fala mahalaka mangka ing dalam sumangsane ngrusak ngancuraken Allah Fir'auna ing Fir'aun sa'ala mangka nyuwun sapa Musa Nabi Musa robahu ing pengaran Nabi Musa nyuwun alkitabah supaya dipai kitab. Fa amara mangka perintah sapa Allahu ing Musa ayya ceng tateka sapa Musa ila turi marang gunung Tur waya sumulan puasa Musa ing dalam gunung Tur dal qa'dah ing bulan Dzulqa'dah wa asara dzulhijjah lan 10 bulan Zulhijjah. Jadi dulu Qa'dah 30 dina, Zulhijjah 10 dina puasanya itu. Padahaba mangka lunga sapa Musa ilahi maring gunung Tur wastahla malan ngangkat ganti sapa Nabi Musa Harun ing Nabi Harun ala Bani Israil ing atase mimpin Bani Israil. Wa makasalan meneng kalau menjangan kineku tetapa semedi kayak Agus ya semedi ya harus semedi itu blok semedi itu bahasa Jawa ya kalau bahasa kitanya itu bahasa Arab itu holwat itu ya tadabur tapakur ya, harus itu ya jadi jangan aja semulean baik sekali-kali holwat tadabur bro Agus itu ya andurung tutup jadi masih jomblo banget sakit ya harus tutup ya harus tutup kalau belum tutup iya kalau Nabi Musa itu 40 dina itu wa makasalan Nabi Musa fituri di dalam gunung Tur itu arba'ina 40 lailatan malamnya wa unsilat setelah 40 malam wa unsilat dan den turunakan alaihi ngatas Nabi Musa apa Taurat ke kitab Taurat. Jadi beliau mendapatkan kitab Taurat itu setelah berpuasa 40 hari di bulan Dzulqa'dah 30 dina ditambah di bulan Zulhijjah 10 dina. Konon. Fadhahaba ini mau fi alwahin sing kitab Taurat itu fi alwahin ing dalam pira-pira papan min zabarju di saking papane mau dari zabarju watu intan permata. Falama dhahaba maka sumangsane lunga sapa Musa Nabi Musa ila Tur marang gunung Tur wa kana lan ono apa kelakuan iku qad bakiat teman-teman tetep ma'abani Israil sampai Bani Israil apa siabu pakaian wakilan perhiasan ala dista'arukan nyilih sapa Bani Israil ing pakaian mau minal kibti saking kabilah kibti hamali ursin untuk pesta perkawinan. Qala dawulahu maring Bani Israil sapa Harun Nabi Harun inna hadhihi siyaba satemene ikilah pakaian wakilan perhiasan iku latahira halal lakum kanggo sira kabeh fahliku mangka pada ngobong sira kabeh ing pakaian fajama'u setelah diperintah oleh Nabi Harun fajama'u mangka pada ngumpulaken sapa Bani Israil naron ing geni wa ahraqulan pada ngobong sapa Bani Israil ha ing pakaian kang uli mau
Wa kana lan ono sapa Musa As-Samiri. Musa Samiri ini bukan nabi. Musa Samiri itu salah satu Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa melayu melewati segara. Itu adalah umatnya tuh yang namanya sama Musa, tapi dia dari bangsa Samiroh, maka disebutnya Musa Samiri. Wakanan ana sapa Musa Samiri fi masirihi ing dalam melakune Musa Samiri ma'a Musa alaihissalam sartane Nabi Musa fil bahri ing dalam segara iku nazoro ningali sapa Musa Samiri ila hafidabati Jibril marang teracake aparane tunggangane malaikat Jibril salam inna taqaddama nalikane majoni sapa Jibril ala Fir'aun ing atase Fir'aun fi dukhulil bahri ing dalam mancing segara. Ana sendal kitab ya. Nah, kalau ana sendal kitab dibaca, kalau enggak keterangannya saja. Fakoba domangkan nuli jukut sopo samiri Musa salu qabdotan sakepel mituro dihafiri pilkadabati saking ahwe terancake mengkonon Sumba ina samira satemene Musa Samiri iku akhoda ngalap sopo Musa Samiri ma ing perkara kana kang ana ma iku ma'ahu sartane Samiri mina zahabi saking emas wal fiddatil perak wasawwara mangka tuling gambar sopo Musa Samiri minhu saking emas perak hijran ing pedet fi salasati ayamin ing dalam 3 dina. Jadi Musa Samiri itu salah satu umatnya Nabi Musa dari dari keturunan Samiroh, maka disebut As-Samiri. Kalau orang Arab begitu. Saya deblo gua Kedung Sari. Maka Muhammad deblo al Kedung Sari. Waduh. Jadi sifatnya misalnya ya begitulah kira-kira. Samiri itu dari bangsa Samiri. Samiroh maka disebutnya As-Samiri. Mohon. Kira-kira mohon lah. Dia ahli emas ya dalam perjalanan mengikuti sama Nabi Musa itu membawa emas. Lalu emas itu dibikin pedet, dibikin jarang silik 3 hari. Lalu murasaan haleden tretesi bil jawahir lan pira-pira inten ka asani mak kaya luwih bagus perkara yakunu kantin apa. Wa alqanul nyerahkan sapa Musa fihi ing dalam pedet cilik mau dari katurab inkon lebu atau lumpur yang diambil dari tapaknya jarannya yang ditumpaki malaikat Jibril. Minazah fakharaja mangka metu sesudahnya pedet yang dari emas dan perak itu diawuri lebu itu fakharaja mangka metu minhu saking jaran cilik mau sautun opo suara wa masyaran bisa melaku pedet metu. Faqala mangka dawu Musa Samiri lil qaumi maring kaum Bani Israil Bani Israil hadza ikilah pedet li ilahukum pangeran sira wa ilahu Musa lan pangeran Nabi Musa. Fataraka mangka ninggal sapa Musa Samiri hu ing pedet ahuna ing dalam kelompok Bani Israil. Wa kharajan metu Samiri atul halal Musa Samiri hu ing mondo wa pangeran Nabi Musa. Wa kana tan ono suku Bani Israil mentambis mulayani mengingkari Bani Israil wa'da janji fa'adu makalu ngitung sapa Bani Israil al-yauma ing dalem sadina ma'al lailatin dalem mengine yen itung yaumaini rong dina fala mamadama sumane lewat apa isna 20 april dinane walam yarjan ora balik sapa Musa lan Musa salam wa qa umangka penetun sapa Bani Israil fil fitnati ing dalem fitnah kang gede. Pangabadu mangkan oleh pada nyembah sapa Bani Israil kulluhum sekabeh Israil nyembah ija ing pedet illa Harun kecuali Nabi Harun ma'asnai asal sartane rolas ewu alfa rajulin kecuali Nabi Harun dan 12.000 pengikutnya. Wa kana ana sapa Musa Samiri iku rajulan wong lanang saebon kang tukang emas
min jamaatin saking kelompoknya Nabi Musa. Yuqalu den arani laha maring Musa Samiri den arani Samiroh dari suku Samiroh. Wa kana ana sapa Musa Samiri munafik yudhiru berasakan al-Islam Islam. Wa kana ana sapa Musa Samiri Bani Israil dari Bani Israil min kaumin dari kaum ya'buduna kang nyembah sapa kaum al-baqar ing sapi. Jadi jadi begini ceritanya tuh. Pada saat Nabi Musa alaihi salam setelah berdebat dengan Raja Serang, siapa belum? Nabi Musa berdebat dengan Raja Fir'aun tentang konsep ketuhanan. Jadi dari Raja Fir'aun, itu yang menjadi Tuhan itu saya, maka kamu harus menyembah saya. Saya yang menjadikan hidup kalian dan saya yang menjadikan mati kalian. Kalau enggak andal, panggil satu orang. Marta, maju kamu. Maju. Tugel dulu. Ini Marta, hidup dan matinya tergantung saya, bukan tergantung Tuhannya Musa. Kalau enggak percaya nih, saya pun mati. Mati kan? Mati beli. Ya orang maksudnya dendaan nih belum. Ceritanya ilustrasinya mengkono. Panggil lagi satu, ini akan saya hidupkan. Maka dia hidup. Jadi mana Tuhan Musa? Mana Tuhan Musa? Ya Tuhan saya maha tinggi. Gawe Tuhan yang tinggi, Anda yang tinggi. Setinggi-tingginya. Mana tekang dulu, celingak-celinguk. Di Tuhanmu nggak ada. Waduh ya. Bahkan di panah itu kalau dalam cerita itu. Cus. Ya, lalu panahnya diambil oleh iblis, ditugaskan ke manuk. Cus. Lalu panahnya melepuk lagi. Diambil musuhnya. Getian. Sudah mati Tuhannya kamu tuh Musa. Buktinya ini sudah saya panah aja. Tuh anak getiknya sudah mati kamu. Tuhan kamu. Wah. Nah ini Musa itu Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak sebelum kamu. Wah. Akhirnya ini para prajuritnya, para punggawa, para patinya bingung. Iya ya. Kalau siapa Fir'aun jadi Tuhan, lalu bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Kan begitu. Masa yang menyembah dengan yang disembah, ulu yang menyembah kan begitu. Logikanya tuh. Maka, kalau diteruskan ini berdebat dengan Musa, kalah kita. Karena ini para pengikutnya kalau andai kan tidak takut sama Fir'aun itu sudah beriman dengan Nabi Musa. Nah, akhirnya kalah debat itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah karena akan ada akan ada pembunuhan massal, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan Bani Israel untuk diajak keluar dari kerajaan Fir'aun. Wa kanu isnai asar sintan, ada sekitar 12 pantang, 12 kelompok. Setiap kelompok itu ada 50.000 orang. 50.000 kali 12. Nah, semono lah kira-kira. Itulah yang di Musa. Ya. Raja Fir'aun tahu. Maka Raja Fir'aun kemudian mengumpulkan pasukannya untuk Musa dan mengepung Nabi Musa. Tapi jangan sampai di waktu siang. Nah, berapa yang dikumpulkan? 1.200.000 orang. Jadi umat Nabi Musa yang jumlah dikepung oleh 1.200.000 orang yang setiap orangnya adalah nunggang kuda, nunggang jaran. Nah, jaran itu. Fatabi'um kan mengikuti Musa wa kamu nahar dalam waktu awan. Nah, lalu Musa lari sampailah di pantai. Maka kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menggebukakan tongkatnya. Gebukakan tongkatnya, lalu terbelahlah segara itu menjadi dua dan di tengahnya menjadi jalan. Nah, Musa dan pengikutnya bagi semua. Raja Fir'aun paling depan. Ya. Lalu di pantai itu dicegat oleh iblis. Raja Fir'aun, siap iblis. Fir'aun, siap. Kamu
Stop, liren kamu. Kalau kamu masuk nanti kamu akan ditenggelamkan kamu, liren. Akhirnya Fir'aun itu liren. Liren. Lalu kemudian malaikat Jibril menyerupai menyerupai umatnya Nabi Musa numpak jarannya tuh jaran wadon menengnya ning pangguriye pasukan Musa ning ngarep malaikat Jibril nunggang jaran wadon terus ya ning pangguriye jadi persis di depan Raja Fir'aunnya sesudah mandek stop karena disetopkan siapa? Nah iblis loh kan cuma jaran yang ditumpakin malaikat Jibril rupanya si Ayu. Oh, efeknya mau kira-kira mau. Nah, rupanya. Jadi jaran yang ditumpaki Raja Fir'aun jaran lanang, dalam bokongnya jaran badan lu. Ya rupanya si mau. Akhirnya lepas kontrol, lepas kendali. Jadi jarannya tidak nurut oleh Raja Fir'aun, lepas kendali. Jadi udah perangsai prajurit di belakangnya malaikat Mikail lagi dikirim, itu raja kamu sudah ngejar masa kamu yang menang saja. Akhirnya disangkanya Raja Fir'aun itu beri komando serang dulu, udah gonon terus kepaksa jalannya kan. Akhirnya pasukannya itu mengikuti. Setelah Nabi Musa mendarat semua, pasukan Raja Fir'aun yang 1.200.000 orang baru tenggelam dan Nabi Musa setelah 3 harinya itu tahu bahwa mereka ngambang kabel termasuk Raja Fir'aunnya. Nah itu Nabi Musa berjanji kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Nanti kalau Raja Fir'aun sudah dihancurkan oleh Allah, kamu jangan bingung. Kan pada bingung itu. Kira Musa laporan kita wis orang melumani Fir'aun priben karena Raja Fir'aun itu keilmuannya ilmu segala-galanya ilmu keduniawian hebat itu bikin bangunan panghebatnya ekonomi panghebatnya lah panghebatnya. Nah kita bagaimana nanti kamu bisa kamu tuh tidak bisa gawe rumah beli bisa ira bro beli bisa karena modus beli takat perangkat wah sila sih orang bisa priben. Nah Nabi Musa itu janji kepada nanti kalau Fir'aun dan pasukannya sudah dihancurkan oleh Allah, saya akan minta petunjuk kepada Allah, minta kitab sebagai pegangan kita tuh. Harus bagaimana harus pribadku. Berapa hari Musa? 40 hari. Nah, Nabi Musa ngomongnya 40 hari. Akhirnya Nabi Musa pamit ning Bani Israel, ning kaumnya, saya pamit, saya akan pergi ke Gunung Tur, Jabal Tur. Di sana saya akan puasa 40 hari. Saya akan minta petunjuk kepada Allah supaya Gusti Allah mengupai kita. Nah, kepergiannya Nabi Musa ngangkat sedulurnya, namanya Harun. Makanya dalam Al-Quran itu ada doa Rabbi latan dan fardan wa anta khairul warisin itu ya Nabi Musa minta kepada Allah supaya diberi pembantu. Sedulurnya itu Nabi Harun saya titip umatku, saya akan pergi berpuasa di Gunung Tur 40 hari. Titip ya. Sholat diajari, kan lo bro. Puasa diajari, kan lo. Ada semulian baik bro. TikTokin mah. Oh iya. Ya gitu ya. Nah di antara pengikut Nabi Musa alaihi salam itu ada seorang yang dari suku Samiro namanya sama Musa. Dia pada saat ikut nyebrang ke segara tuh, dia ini ada malaikat Jibril numpak jaran dan di sikil jarannya tuh ada lemahnya. Lalu lemahnya itu diambil oleh dia sakit, kan? Terus diambil, Nabi Musa pergi untuk berpuasa selama 40 hari. Musa Samir itu tukang ukir emas. Dia bawa emas, jadi ukir emas intan itu dia bikin gambar patung dari emas, patung peder, patung jaran tapi cilik. Lalu jaran cilik itu diawuri mau lemah sing sikile jarane malaikat Jibril. Setelah diawuri ternyata hidup bersuara. Tapi pengen ngomong bro.
Jarang. Pengen kawin tuh iya. Gitu kan. Dan bisa melaku, wa masya, bisa melaku. Nah, akhirnya mulailah ini Musa Samiri ini berdakwah kepada umatnya. Nabi Musa itu tidak akan balik lagi dia. Bro, sekarang mesti dina. Nih, Tuhannya kalian ini yang dicari Musa ini nih. Bukan Tuhan yang mana sih membunuh di Meru. Ini Tuhannya, buktinya dia terbuat dari emas. Terus dia bisa bicara. Terus dia bisa jalan. Oh iya ya. Tapi Musa priben ki, warna dikit itu Musa. Orang usaha Musa tidak akan kembali. Sebab kan Musa 40 hari. Iya dia janjikan 40 hari. Sekarang udah berapa? Jadi 6 dina, tapi dihitungnya 40. Awane sebalen, awane siji, bengi siji. Awane siji, bengi siji. Awane siji. Tuh kan sudah 40. Iya ya. Kalau Bani Israel itu cerdas bermain logika, bermain akalnya itu. Loh, rewangi munjaladuk loh. Kang, kan saya sibuk Kang. Kan saya bisnis. Siapa kono-kono? Jeblo, duduk Bani Israel ya. Bani Israel itu banyak alasan. Nabi Musa nggak pernah datang ya. Nah terus gimana? Ya inilah Tuhan kita yang tersembah. Nabi Harun, jangan. Kita tunggu Musa. Dia dapat kitab apa, petunjuk apa, dia lagi berpuasa. Tunggulah. Harun sudah 40 hari. Durung. Senin, Selasa, Rebo. Senin, bengi Selasa. Dina Selasa, bengi Rebo. Dina, wah. Serusuh para Bani Israel. Jadi 20 hari, dia hitung 40 hari. Akhirnya, hampir semua nyembah pedet itu. Ya, atas dasar logika yang digunakan oleh Musa As-Samiri, tukang emas itu kan. Karena itu banyak siapa Musa Samiri? Itu dia pengikut Nabi Musa dari suku Samiroh, ya, dari suku Samiroh. Makanya kalau pemerintah hati-hati, misalnya rawan corona, terus ada yang bilang, kenapa harus takut corona? Takut dari Gusti Allah. Jaka sembung bawa golok. Jaka sembung bawa golok. Apa artinya? Masa takut di corona aja? Disamakan dengan takut ke Gusti Allah yang belum konon coy. Kalau takut kepada Gusti Allah itu takwa Allah. Artinya laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan. Kalau takut corona itu apa sih corona? Corona itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya orang bersih, nguyur orang cewek misalnya kan. Maka yang itu bersih, hindari kan ngono. Kamu takut jadi corona, takut jadi Gusti Allah. Coba gula dumung orang. Anjing kan celana deblo. Melayu beli. Takut ning Allah doh, anjing gula dumung. Itu salah itu. Takut corona jangan disamakan. Bukan takut Allah ya orang ini ngono. Takut dari cegah kan ngono. Dene wis kena nasib. Bayae. Makanya bagaimana bisa mensikapi corona? Kalau corona itu dianggap wabah penyakit ujian atau adab itu, kita lihat surat Al-Anfal 33 kan jelas itu. Wa maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan sekali-kali menyiksa umat Muhammad selagi engkau masih ada di sana. Kalau nih kayak ini, Nabi Muhammad ya, anak Ndi, ya betul sholawat mau ya sallu ala Muhammad. Itu artinya sholawat. Maka dengan sholawatan itu tidak akan turun azab Allah kalau menurut surat Al-Anfal. Gitu. Ya konon-kononnya baik terus streaming beli baca sholawat ya ribet. Terus nih. Ini kemudian kan. Maka kuncinya untuk mencegah ya. Kuncinya untuk mencegah corona itu, satu baca sholawat harus itu. Kedua baca istighfar karena surat Al-Anfal mengatakan konon wa maka Allahu yu'adzibahu, akan sekali-kali Allah menyiksa kamu umat Muhammad wa anta hale utawi sira itu fihim ada di tengah-tengah mereka.
Kalau di antara kita ada Nabi Muhammad tidak akan ada siksa. Adam tidak akan ada. Terus wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak sekali-kali Allah menyiksa mereka umat Muhammad wa hum yastaghfirun selagi mereka membaca istighfar. Jadi kuncinya menolak bala, menolak kesedihan, menolak kesusahan adalah satu, baca sholawat. Kalau roh baca istighfar. Qul salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi. Sholawat. Nabi ya lana firojaba wa syabana wa balina ramadana wa hasina qasidana ilahi salimil ummah minal afati wa nikmat wa min hamdi wa min ummah li ahil badri ya Allah. Doa corona tuh. Ilahi do pangeran kita. Ilahi apa sih? Ilahi salimil ummah, selamatkanlah umat. Terus salawatan dulu akhir do. Minal afati, dari afat. Wa nikmah, belai panca belai, termasuk itu di ahli badri Allah dengan wasilah ahli badar. Ahli badar itu umat Kanjeng Nabi yang jumlah 313 pertama kali perang melawan kafir Quraisy di desa yang namanya Badar. Itu ahli badar itu. Pondok selawatan hilang. Oke. Jos. Ya. Mau via solawat berada geruduk bebas selawatannya ora esok molor. Hidup mafia sholawat. Jos. Encok loh. Ya. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidillah bi ahil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa bil hamdi wa bil ummah bi ahil badri ya Allah. Kami santri Indonesia, cinta Allah yang Maha Esa, rajin sholat, rajin puasa, munjal aduk kudu rosa. Sholatullah itu. Jadi doa corona ada semuanya ilah. Dan satunya baca Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khotoya Rabbi Zidni ilman nafi'an warzuqni amalan sholihan wa habli rizqan halalan warzuq alaina
akal-akali, banyak alasan untuk tidak mengerjakannya. Nah, itu adalah gambaran daripada Bani Israel yang kemudian mengkhianati perjanjian dengan Nabi Musa. Kongkon ngenteni 40 dina, wis 20 dina, ngomongnya 40 sebab sedina di awan dihitung sedina, dihitung sedina ya keruan 24. Padahal Nabi Musa belum oleh petunjuk. Baru setelah 40 hari gitu ya. Nabi Musa mendapatkan kitab petunjuk dari Allah namanya kitab Taurat. Nah, itu kemudian menjadi pegangan daripada Nabi Musa dan umatnya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 10 bulan Sura atau Muharram. Jadi Dzulqa'dah puasa, Dzulhijjah 10 hari, baru kemudian pada tanggal 10 bulan Sura Nabi Musa mendapatkan kejadian seperti ini. Maka umat Nabi Musa, Bani Israel, setiap tanggal 10 bulan Sura mereka itu puasa karena mensyukuri nikmat diselamatkan dari Raja Fir'aun dan nikmat juga mendapatkan kitab dari Allah namanya kitab Taurat yang kemudian menjadi pegangan daripada umat Bani Israel. Itu kisahnya kira-kira seperti itu. Ini mesti sesuai temen ya cerita Fir'aun. Ya, karena kita jangan sampai seperti mereka, seperti Raja Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.